Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual uang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda merasakan hati gelisah menjelang malam? Pikiran terasa penuh, masalah hidup seperti tak ada ujungnya, atau bahkan rezeki seakan tertutup rapat. Tahukah Anda, ada sebuah amalan singkat yang sering diremehkan banyak orang, padahal bila kita bacakan hanya 7 kali setelah sholat maghrib, insya Allah bisa menghadirkan keajaiban di malam itu juga. Keajaiban, ya benar, bukan sekadar cerita karangan, bukan pula hanya kisah mistis yang sulit dipercaya, tetapi sebuah janji Allah yang sudah disampaikan Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat serta ulama dari masa ke masa. Bayangkan sejenak, Anda duduk setelah salat maghrib dengan hati yang pasrah. Lalu lisan Anda melafalkan kalimat singkat hanya 7 kali, tidak sampai 5 menit. Tetapi efeknya bisa sangat luar biasa. Hati yang semula gundah menjadi tenang, pikiran yang semula kacau menjadi jernih, bahkan masalah yang terasa buntu bisa dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, terkadang kita mencari jalan keluar dari berbagai arah. Usaha, kerja keras, bahkan sampai mencari pertolongan manusia. Tapi seringkali kita lupa bahwa kunci pertolongan sejati hanya ada pada Allah. Dan salah satu kunci itu ada pada zikir agung yang Rasulullah ajarkan ini. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada Anda zikir tersebut. Amalan yang bisa diamalkan siapa saja, orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, siapapun tanpa terkecuali. Amalan ini tidak membutuhkan modal harta, tidak membutuhkan kekuatan fisik yang besar, tapi hanya membutuhkan hati yang ikhlas dan lisan yang mau berzikir. Insya Allah, saya akan sampaikan kepada Anda bukan hanya bacaan amalannya, tetapi juga keutamaan waktu maghrib yang sering kita lalaikan, kisah-kisah nyata dari para ulama dan orang-orang syalih yang merasakan sendiri keajaiban zikir ini, serta hikmah besar yang bisa membuat hati kita semakin yakin kepada Allah. Maka saya mengajak Anda untuk mendengarkan video ini sampai selesai. Jangan terburu-buru, jangan di-skip. Karena bisa jadi ilmu yang Anda dengarkan hari ini adalah jalan awal perubahan hidup Anda. Dan siapa tahu malam ini juga Allah perlihatkan kepada Anda sebuah keajaiban yang tak pernah Anda duga sebelumnya. Sahabat rahasia Allah yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas amalannya, mari kita renungkan sejenak. Kenapa waktu maghrib menjadi begitu istimewa? Maghrib adalah gerbang malam. Ia menjadi batas antara siang dan malam, antara terang dan gelap. Pada saat inilah langit perlahan berubah warna dari jingga ke ungu, lalu pekat menjadi hitam. Di momen inilah banyak hal yang tidak terlihat oleh mata manusia justru sedang terjadi. Rasulullah pernah mengingatkan kita dalam sebuah hadits. Apabila malam mulai gelap atau telah masuk waktu maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian, karena pada waktu itu setan sedang berkeliaran. HR Bukhari dan Muslim. Hadits ini memberi tanda jelas bahwa waktu maghrib adalah waktu yang penuh dengan aktivitas makhluk gaib. Setan berkeliaran, jin bertebaran. Oleh sebab itu, Rasulullah menganjurkan kita agar segera masuk rumah, menutup pintu, menyebut nama Allah, dan jangan lupa berzikir. Sahabat semua, mari kita bayangkan, saat langit mulai gelap, manusia sudah tidak lagi bisa mengandalkan penglihatannya. Kita tidak tahu apa yang sedang bergerak di sekitar kita. Namun Allah memberi kita senjata yang jauh lebih kuat daripada penglihatan, yaitu zikir dan doa. Dengan zikir, kita seakan membentengi rumah, hati, bahkan seluruh keluarga kita dari gangguan makhluk halus maupun keburukan yang tidak kita lihat. Lebih dari itu, waktu maghrib juga disebut sebagai waktu mustajab doa.
Para ulama menyebut ada 3 waktu di mana doa sulit ditolak, yaitu saat hujan turun, 2 saat antara adzan dan iqamah, 3 dan saat setelah salat maghrib hingga masuk isya. Mengapa demikian? Karena maghrib adalah awal malam. Malam sendiri adalah waktu yang sangat disukai Allah untuk seorang hamba mengadu. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan pada sebagian malam, salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Kuis Al-Isra 79. Ayat ini mengisyaratkan bahwa malam adalah waktu emas untuk mendekat kepada Allah, dan gerbang malam itu dimulai dengan maghrib. Maka, barang siapa yang menjaga maghribnya dengan baik, insya-Allah seluruh malamnya akan penuh berkah. Sahabat semua, ada sebuah kisah menarik. Disebutkan, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Hasan al-Basri rahimahullah, selalu menekankan pentingnya zikir setelah maghrib kepada murid-muridnya. Beliau berkata, barang siapa yang sibuk dengan zikir di awal malam, maka Allah akan cukupkan dia dari berbagai kesibukan yang melelahkan di sisa malamnya. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita isi waktu maghrib dengan zikir, malam kita akan terasa ringan, hati lebih damai, tidur lebih nyenyak, dan bahkan jika kita bangun malam untuk salat tahajud, badan kita tidak merasa berat. Sungguh, inilah rahasia besar waktu maghrib. Waktu yang sering dianggap sepele, padahal ia bisa menjadi penentu keberkahan malam kita. Sahabat, coba renungkan sebentar. Betapa banyak orang yang ketika maghrib tiba, justru sibuk dengan urusan dunia, menonton televisi, bermain gawai, nongkrong di luar rumah. Padahal, andai mereka tahu apa yang bisa mereka dapatkan dengan hanya beberapa menit duduk berzikir setelah maghrib, mereka tidak akan rela melewatkannya. Rasulullah juga pernah mengajarkan zikir-zikir khusus yang dibaca setelah maghrib. Salah satunya adalah amalan yang akan kita bahas pada video ini. Amalan yang ringan di lisan, tetapi berat di timbangan amal. Amalan yang bisa menjadi benteng dari syaitan, penghapus dosa, sekaligus pembuka pintu rezeki. Oleh karena itu, sahabat semua, mari kita sama-sama niatkan, mulai malam ini, jangan lagi kita sia-siakan waktu maghrib. Jadikan maghrib sebagai waktu terbaik untuk kembali kepada Allah, mengadu, memohon ampunan, dan tentu saja berzikir dengan amalan yang akan kita pelajari. InsyaAllah, kalau maghrib kita penuh berkah, maka malam kita pun akan penuh keajaiban. Sahabat spiritual uang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami betapa istimewanya waktu maghrib, kini tibalah kita pada inti pembahasan, yaitu amalan singkat yang cukup dibaca 7 kali setelah maghrib. Zikir itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Baginya seluruh kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kenapa amalan ini begitu agung? Sahabat semua, kalimat ini bukan sembarang kalimat. Ia adalah kalimat tauhid, kalimat yang menjadi inti seluruh ibadah. Dengan melafalkannya, kita menegaskan kembali bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang menguasai langit dan bumi, yang memberi rezeki, dan yang mampu menyelesaikan semua urusan kita. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka baginya pahala seperti membebaskan 4 budak, ditulis 100 kebaikan, dihapus 100 keburukan, dan dia akan dijaga dari syaitan pada hari itu hingga sore. Bayangkan sahabat semua, hanya dengan melafalkan satu kalimat sederhana, Allah memberikan balasan yang begitu besar.
Maka bila kita bacakan 7 kali setelah maghrib, insya-Allah manfaatnya akan kita rasakan sepanjang malam. Malam kita dijaga dari gangguan syaitan, hati kita dipenuhi rasa syukur, doa-doa kita lebih mudah diijabah dan rezeki bisa datang dari arah yang tidak kita tahu. Bagaimana cara mengamalkannya? Caranya sangat mudah. Setelah solat maghrib, duduklah dengan tenang. Hadirkan hati, bayangkan kebesaran Allah, lalu bacalah kalimat ini 7 kali dengan penuh keyakinan. Jangan terburu-buru, resapi setiap lafazn. Ketika mengucapkan La ilaha illallah, hadirkan dalam hati bahwa hanya Allah tempat kita bergantung. Ketika mengucapkan Lahul mulku wa lahul hamdu, bayangkan seluruh alam semesta ini milik Allah dan segala pujian hanya untuknya. Dan saat melafalkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, yakinkan diri bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk menyelesaikan. Rahasia angka 7, sahabat. Mungkin Anda bertanya, kenapa harus 7 kali? Dalam Islam, angka 7 sering disebut dalam banyak ibadah. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Sa'i antara Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Bahkan langit pun disebutkan ada 7 lapis. Para ulama mengatakan, angka 7 memiliki makna kesempurnaan dalam pengulangan. Membaca zikir ini 7 kali berarti kita sedang memperkuat keyakinan kita berulang kali, hingga hati benar-benar mantap dan pasrah kepada Allah. Sahabat semua, amalan ini sederhana, tapi jangan diremehkan. Baca dengan hati yang ikhlas, pasrahkan segala urusan kepada Allah, dan lihatlah bagaimana Allah akan menunjukkan keajaibannya di malam itu juga. Sahabat spiritual uang yang dirahmati Allah, amalan yang kita bahas tadi bukan sekadar teori. Sejak zaman Rasulullah hingga hari ini, banyak orang yang telah merasakan keajaiban dari zikir ini. Kisah pertama, rezeki tak disangka. Dikisahkan ada seorang sahabat Rasulullah yang hidup sederhana, namun ia senantiasa membaca zikir ini setelah salat maghrib. Ia bercerita, meskipun penghasilannya sedikit, keluarganya tidak pernah kekurangan. Allah selalu cukupkan rezekinya, bahkan sering datang dari arah yang tidak disangka. Inilah bukti bahwa saat kita mengakui Allah sebagai pemilik kerajaan, Allah akan bukakan pintu rezekinya. Kisah kedua, perlindungan dari syaitan. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa siapa saja yang membaca zikir ini, maka ia akan dilindungi dari gangguan syaitan. Seorang ulama menceritakan, murid-muridnya yang rutin mengamalkan zikir ini, malamnya selalu terasa tenang. Tidak lagi diganggu rasa takut, mimpi buruk ataupun perasaan was-was. Kisah ketiga, hati menjadi tenang. Banyak orang yang sedang dilanda masalah berat, lalu disarankan oleh gurunya untuk mengamalkan zikir ini. Dan benar, setelah dibaca dengan penuh keyakinan, hati mereka menjadi lapang. Masalah tidak hilang seketika, tapi jalan keluar terasa lebih mudah. Sahabat semua, keajaiban bukan berarti sesuatu yang spektakuler. Terkadang keajaiban itu berupa hati yang damai, tidur yang nyenyak, atau rezeki yang tiba-tiba datang tepat waktu. Maka, jangan remehkan zikir ini. Bacalah 7 kali setelah maghrib, dan biarkan Allah tunjukkan kepada kita keajaibannya di malam itu juga. Sahabat spiritual uang yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar tentang amalan dan kisah keajaibannya, kini mari kita renungkan lebih dalam. Apa sebenarnya hikmah dari zikir ini? Pertama, zikir ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu milik Allah. Kalimat lahul mulku wa lahul hamdu menegaskan tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kekayaan, jabatan, kesehatan, semuanya hanyalah titipan. Ketika kita sadar bahwa semua milik Allah, hati kita menjadi ringan. Kita tidak lagi khawatir berlebihan tentang masa depan, karena kita tahu semua berada dalam genggamannya.
Kedua, zikir ini mengajarkan rasa syukur. Setiap kali mengucapkan kalimat itu, kita mengingat bahwa hanya Allah yang layak dipuji. Bukan manusia, bukan dunia, bukan diri kita sendiri. Dengan bersyukur, hati kita akan lapang. Bahkan dalam kesempitan kita masih bisa melihat nikmat Allah yang begitu besar. Ketiga, zikir ini mengajarkan tawakal dan keyakinan penuh. Saat kita melafalkan wa huwa ala kulli syai'in qadir, kita menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Allah untuk menyelesaikan. Hutang, sakit, kesedihan, kegagalan, semuanya bisa Allah ubah hanya dengan kehendaknya. Sahabat semua, seringkali kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Kita mencari solusi ke sana kemari, tetapi lupa menyerahkan hati sepenuhnya kepada Allah. Zikir ini adalah pengingat bahwa solusi sejati justru ada padanya. Dan mengapa kita membacanya 7 kali setelah maghrib? Karena malam adalah waktu yang rawan. Syaitan berkeliaran, hati mudah gelisah. Pikiran kadang diliputi rasa takut. Maka zikir ini menjadi benteng kita. Bacaan yang sederhana tapi mampu menguatkan iman, menenangkan hati, dan mendatangkan keberkahan malam. Sahabat, jangan menunggu besok. Mulailah malam ini juga. Setelah salat maghrib, duduklah sejenak, hadirkan hati, lalu bacalah zikir ini 7 kali dengan penuh kesungguhan. Insya Allah, Anda akan merasakan sendiri ketenangan yang luar biasa. Dan mungkin juga pintu pertolongan Allah terbuka lebar di malam yang sama. Sahabat spiritual uang yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung pembahasan. Dari awal tadi kita sudah sama-sama merenungkan betapa agungnya waktu maghrib, amalan zikir yang begitu sederhana namun penuh kekuatan, hingga kisah-kisah nyata keajaiban yang lahir dari kalimat mulia ini. Sekarang semua kembali kepada diri kita. Apakah kita akan membiarkannya hanya menjadi sebuah cerita, ataukah kita benar-benar mencoba mengamalkannya? Ingatlah, amalan ini tidak membutuhkan waktu lama. Tidak perlu biaya, tidak perlu tenaga besar. Hanya butuh ketulusan hati dan keyakinan penuh kepada Allah. Setelah salat maghrib, duduklah sejenak, hadirkan kesadaran lalu bacalah. La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 7 kali saja. Insya Allah, malam Anda akan terasa lebih damai. Pikiran yang penat akan terasa ringan, hati yang gelisah menjadi tenang. Bahkan pintu-pintu rezeki dan pertolongan Allah bisa terbuka dengan cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Sahabat, jangan menunggu besok atau lusa. Cobalah malam ini juga. Siapa tahu, inilah malam di mana Allah turunkan keajaibannya untuk Anda. Semoga kita semua dimudahkan Allah untuk istiqamah mengamalkan zikir ini, dijaga dari segala keburukan, dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan diberikan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.